Halo, ketemu lagi di Brand Hunter Talk. Kita sekarang dapat kesempatan untuk ngobrol bareng pakar branding Indonesia dan host dari Brand Adventure Indonesia, Mas Arto Biantoro, dia CEO dari Gambaran Brand. Halo, Mas Arto. Ya. Wah, itu Satria Baja Hitam Biru tuh. Kesatria yang memang dia sangat lokal banget. Tapi nggak tahu seberapa lokal Mas Arto, itu mungkin kita bisa korek-korek lah di acara ini. Apakah Mas Arto itu memang benar-benar lokal atau Aduh, ternyata enggak berantakan nih. kan? Kenapa? Botak. Ya, Ya, oke Mas Arto, terima kasih sudah makasih. bergabung. Apa kabar, Di? Sehat? Sehat, Gimana Surabaya, alhamdulillah. Surabaya, Jogja Jogja, kali. semangat? Ya, bagus, baik. Alhamdulillah di sini. Ya walaupun ada peningkatan lah, tapi ya so far masih terkendali. Ya, Sip, peningkatan peningkatan lemak ya. peningkatan COVID. Oke. Ya, seperti tema kita hari ini, judulnya kan The Other Side of Arto. Jadi kita memang nggak bakal banyak ngomongin tentang local brand. Kita udah tahu lah kalau Mas Arto itu local brand, Mas Arto itu di TV selalu ngomongin brand lokal gitu. Jadi udah nggak seru kali di acara ini kita ngomongin tentang local brand. Betul. Tapi kita pengen tahu tentang, oh di TV kan Mas Arto nggak pernah menceritakan sisi-sisi lain dari Arto Biantoro. Dari dia muda, Hmm. dari dia remaja, terus apa ya, bagian-bagian lain yang memang itu kadang-kadang kan kalau artis itu kan yang seru kan yang di situ. Yang seru kan bukan hal-hal yang positif kan. Nah itu ya, ya sisi gelap itu kan kadang yang bikin bikin seru kan. Nah itu makanya judul dari dia ada set of Arto. Tapi enggak, bukan sisi gelapnya Mas Arto. Tapi kita cuma pertanyaan pertama gini mungkin. Mungkin sudah banyak yang tahu, tapi ada juga yang mungkin belum tahu gitu. Mas Arto dulu lama juga sekolah di Amrik, betul ya Mas ya? Hmm. Tahun berapa tuh di Amrik? Tahun 92 sampai 99, 2000 lah ya kira-kira. Karena Desember 92. aku pulang, jadi hampir 2000, betul. Ya berarti Mas Arto 8 tahun di Amrik ya? Nah, Hampir itu 8 tahun, 8 tahun. itu boleh nggak diceritain waktu itu sekolah apa sih di sana? Terus kenapa akhirnya Mas Arto tuh bisa dapat kecintaan atau passion di dunia branding, itu apakah dari sekolah itu ataukah memang dari awal tuh udah punya, passion untuk di dunia branding baru aku sekolah gitu? Waktu itu gimana Mas Arto? Eh, sebenarnya enggak juga sih. Hmm. Sekolah ya sekolah lah ya, belajar, ambil ilmunya. Cuma aku inget banget waktu berangkat itu Bapak cerita bahwa saya menyekolahkanmu ke Amerika itu bukan hanya untuk soal ilmunya, tapi pelajari apa yang baik dan kemudian pulang dan kembangkan bangsamu gitulah, kira-kira pesannya seperti itu. Jadi selama sekolah di sana ya nggak ada ini sih, nggak ada sesuatu yang sangat luar biasa dalam arti eh, eh, prestasi dan lain-lain. Belajar sebagai mahasiswa biasa, tentu punya banyak teman dari berbagai negara, belajar banyak. Nggak pernah kan kalau kita nggak keluar negeri itu kita nggak pernah ngerti ngelihat orang Yahudi itu kayak gimana sih mukanya gitu kan, orang Iya, Afrika tuh seperti apa sih gitu. iya, Jadi di Amerika itu kita punya kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang dari berbagai disiplin ilmu ya, iya, dan dari berbagai negara. Nah itu mungkin yang membuatku jadi lebih terbuka melihat dunia tuh seperti apa gitu kan, melihat iya, orang Korea, orang Bangladesh, orang hmm, Syria, iya, teman-teman gue ada beberapa dari Arab lumayan dekat juga, dan kasihan waktu perang kemarin juga. Dan ini sebenarnya yang membuat kita punya pemahaman bahwa kita tuh adalah bagian yang penting dari semua semua bangsa-bangsa ini, dan kemudian uh, mungkin juga sudah jadi panggilan karena latar belakang keluarga yang sangat nasionalis sekali kan, ayah seorang seniman yang sangat nasionalis. Pulang ke Indonesia juga pada saat itu bekerja di perusahaan periklanan multinasional, jadi international company ya.
Ya. Klien-kliennya justru klien-klien besar semua klien-klien non lokal ya, brand-brand seperti Coca-Cola, Ya. produk dari Nestle, Ya. Nescafe, apa namanya Honda, ini brand-brand besar yang kemudian aku sempat menangani. Tapi disitulah kemudian kata-kata Bapak itu yang bicara soal apa yang kamu lakukan buat bangsamu itu terngiang-ngiang terus gitu. Dan disitulah kemudian panggilan itu ditemukan. Jadi juga masukan buat teman-teman, jangan khawatir untuk mencari panggilan karena panggilan itu nanti akan datang sendiri ke kita. Ya. Itu nanti ada waktunya. Jadi nggak perlu semua masalah itu harus bisa ada jawabannya pada saat itu. Tapi sambil berjalan kita masih nemuin Betul. panggilan itu. Ya berarti memang dari dulu Mas Arto sekolah awalnya memang ingin ya sekolah aja dulu waktu di Amerika, baru memang passion itu datang seiring berjalannya waktu setelah Mas Arto di perusahaan periklanan, mulai tahu tentang advertising and branding. Baru ke sini berarti panggilan untuk menjadi konsultan branding itu memang di akhir-akhir bahkan setelah lulus dari Amerika berarti ya. Passion itu Iya, datang ya. betul. Betul. Bahkan kemudian bukan juga konsultan karena eh, ya aku melihat passionku untuk kemudian membangun Indonesia dengan cara yang berbeda aja. Ya. Dan cara yang berbeda itu kadang-kadang membutuhkan pengorbanan nih. Pengorbanan Betul. itu salah satu yang dimaksud adalah waktu, tapi juga uang. Ya. Jadi bahasanya konsultan mungkin secara kategori, tapi aku lebih banyak membantu memberikan pendampingan secara gratis dibandingkan kemudian jadi konsultan yang dibayar gitu ya. Ya tapi banyak juga kalian dibayar ya. Ya mungkin gini sih, untungnya sekali dibayar mungkin besar gitu ya, jadi uangnya bisa Ya. dipakai buat bantu yang lain. Ya, nah itu apa gini Enggak Mas? juga sih. Karena Hah? waktu Mas Harto kan udah keluar dari perusahaan yang di Indonesia yang menangani Nestle, menangani Nescafe, menangani itu apa Coca-Cola. Itu kan Mas Harto terus Ya. mendirikan Gambaran Brand ya. Waktu itu namanya apa waktu itu? Sebelum Gambaran Brand? Uh, konsep box. Konsep Box. Nah itu kan Mas Harto pertama kali terus beralih menjadi seorang ya brand developer lah ya. Seorang brand developer di Ya, ya untuk sebenarnya belum 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 ketahuan bentuknya waktu itu ya. Jadi hmm, cuma kalau secara profesional dulu hmm, aku tuh seorang creative director gitu. ya, Creative director itu adalah sebuah posisi yang sudah dipahami di dunia komunikasi, dunia apa namanya periklanan, dunia ya, kreatif gitu ya, ya, sebagai creative director. Nah, ya modalku itu creative director itu. Creative director itu sebenarnya jabatan ya. ya, Tapi kalau pekerjaannya adalah art director. Jadi dia mendirect sesuatu sehingga bernilai komersial dan punya nilai seni. Nah, itu tugasku di awal. Jadi sama sekali bukan brand developer bahkan ya, atau brand consultant apalagi. ya, Uh, apa namanya? Aku lebih suka disebut pada saat itu art director ya. ada. Tapi begitu keluar lalu mulai mendevelop brand-brand lokal, mulai paham bahwa art direction itu Ya, adalah salah satu bagian kecil dari proses membangun brand. ya, Jadi ternyata ada 11 disiplin ilmu lain yang saling berhubungan. Ada manajemen, ada keuangan, ada apa pelayanan, ada IT, ada ya. riset dan lain-lain. Dan disitulah aku tahu bahwa ilmu art directorku itu ternyata bukan apa-apa, hanya salah satu ilmu saja yang dibutuhkan. Sehingga sambil waktu berjalan, aku terpaksa harus mempelajari ilmu-ilmu yang lain supaya lebih komplit, sehingga kemudian baru bisa menjadi seorang brand developer. Ya, dan sekarang menjadi brand developer melalui Gambaran Brand itu ya? Iya, iya. Tapi Ya. sekarang juga brand developer sudah mulai ditinggalkan sih, karena panggilannya kemudian menjadi aktivis kayak Ya. Mas Luardi deh. Ya. Ya mungkin itu ya berdiferensiasi perusahaannya ya. Tapi kan tetap Mas Harto kan di Gambaran Brand tetap waktu itu ada kan ya klien-klien yang besar, perusahaan-perusahaan yang lokal, tetapi kan lokal itu definisinya kadang kita melihat kan lokal itu yang selalu yang kecil, selalu yang masih Ya. startup, masih gitu kan omsetnya yang per bulan cuma 5 juta, 10 juta. Tapi kan sebenarnya definisi lokal itu kan yang bahkan sampai ratusan miliar kan itu juga lokal kan.
kayak misalnya Anggur Orang Tua gitu, Mayora, itu kan Ramayana, Matahari Mall itu juga lokal kan, itu lokal brand kan. Nah, Iya, iya, betul. waktu itu yang pernah di klien paling gede itu pernah nggak sih Mas GGB punya klien yang memang Nah, bukan brand lokal kecil, tetapi mesti banyak kan yang gede-gede itu boleh cerita nggak Mas? Seperti apa challenging-nya saat dapat klien gede? mungkin ada beberapa sih waktu khusus sebenarnya begini, waktu di agency, waktu di perusahaan multinasional pun ada beberapa klien gede Iya, lokal ya, iya. seperti Bank Mandiri, Bank Oh, BCA gitu. oke. Juga kita bantu kerjain. Tapi justru passionku pada waktu keluar dari perusahaan itu adalah bagaimana membantu brand-brand yang lebih kecil sebenarnya. Jadi Oke. aku nggak punya passion buat ngerjain brand-brand yang skala besar karena ya sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tapi justru passionku mengerjakan brand-brand yang relatif lebih kecil. Jadi Iya. kalau bicara project ya, skalanya paling sebesar mall gitu ya. Oh, Sebesar kayak Transmarket lah ya? supermarket, Ya. ya hotel gitu. Itu masih Ya, masih oke lah. ya Tapi masih gede lah itu ya, hitungannya iya, ya? tapi kan bukan bukan kayak Pertamina atau Oh, Mayora gitu ya. iya iya. Lebih suka ngerjain brand-brand yang lebih kecil karena di situ ada kebebasan untuk Iya, berkreasi, dan ini sebenarnya agak sedikit rahasia ya. iya. Tapi mungkin karena ini adalah sisi gelap, jadi aku jelasin sisi gelap lah. Bahwa sebenarnya kalau kita bekerja di sebuah perusahaan multinasional Iya, dan kita pegang brand-brand besar seperti Coca-Cola atau Google gitu ya, iya. sebenarnya seorang kreatif itu tidak bisa bergerak banyak ketika kita mengerjakan brand-brand dengan skala yang sudah sangat besar sekali. Kenapa? Karena brand-brand itu sudah punya pakem-pakem yang tidak boleh dilanggar. Jadi Oke, waktu kita di Coca-Cola, seorang kreatif itu hanya bisa bekerja berdasarkan pakem-pakem yang sudah disepakati oleh Coca-Cola Global. oke. Kalau gambar harus begini, warnanya harus pakai yang ini. Kadang-kadang kita juga hanya menerjemahkan kampanye-kampanye internasional yang kemudian dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Hmm. Jadi bicara kreativitas itu tidak semenarik kalau kita sebenarnya mendevelop brand-brand lokal di daerah yang notabene itu sangat-sangat bebas dan sangat-sangat bisa berbeda gitu ya Iya, pendekatannya. Nah, justru menurutku seorang kreatif yang unggul itu dia harus mampu bekerja dalam ranah yang non komersil atau mungkin non apa sih istilahnya yang non established, hmm. sehingga dia masih punya kesempatan untuk bisa bermain-main dengan brand tersebut. Tapi kalau kita Oke. bekerja dengan brand-brand besar, misalnya gini, kamu kreatif ya? Iya. Klienmu siapa? Terus kita sebutin nama brandnya. Oh, brand dari luar negeri, A, B, C, D. Itu sebenarnya sejujurnya kita tidak melakukan proses itu fresh dari nol, karena biasanya dari luar negeri itu sudah ada turunan-turunannya dari seluruh dunia yang kita tinggal meneruskan ya. Udah ada protapnya Misalnya gitu ya? iya, kalau misalnya sekarang pegang brand apa? Samsung gitu. Ya. Oke, kamu ngerjain apa di Samsung? Ya paling ngerjain brosur-brosurnya Samsung tuh. Terus kemudian bikin, kalaupun bikin iklan gitu, iklannya juga dikerjakan di Korea. Di sini kita cuma sekedar mengadaptasi dalam bahasa Indonesia dan lain-lain. Berbeda Oh, kalau itu brand lokal ya, meskipun kecil, tapi kita punya kreativitas untuk bermain-main dengan konsep dan menurutku itu lebih menarik ya. sebagai seorang director. Ya. Nah, pertanyaan ini kan jadi serunya kan gini, kalau kita ngomongin brand yang sudah established, udah gede gitu, entah lokal, entah luar negeri ya, misalnya Mas Arto waktu itu nggarap Coca-Cola, dengan waktu itu dengan garap misalnya apa ya, gula semut dari Blitar gitu katakanlah ya. Nah, itu kan memang secara secara value atau secara kebebasan kita bisa lebih kelihatan kalau kita nggarap gula semut dari Blitar. Misalnya dia dari nol terus oh iklannya jadi bagus, packagingnya jadi bagus, itu sentuhannya kan jadi mencolok. Tapi kalau Coca-Cola kan mungkin enggak ya. Jadi ya kita nggak bisa Betul. punya kebebasan kayak Mas Reto tadi. Tapi secara kita misalnya menjadi seorang profesional, itu kan kita mesti sisi komersilnya mesti lebih aman Coca-Cola dong. Nah, Iya, itu pasti. secara misalnya ada pilihan tuh.
Itu gimana tuh misalnya untuk lokal dengan, kemampuan belinya dia rendah, kita jadi mau nggak mau untuk ya jadi kayak apa ya, jadi lebih satu sisi Ya, ingin kebebasan, tapi satu sisi komersilnya nggak dapat. Tapi untuk Coca-Cola satu sisi kita nggak bebas, tapi sisi komersialnya kita aman secara, kehidupan kita sebagai profesional. Itu, kalau Mas Harto sih cara pandang dari situ kan banyak ya teman-teman kita, teman-temanku lah misalnya yang di sini ingin memutuskan hidupnya menjadi seorang katakanlah trainer lah misalnya, dia yang jadi trainer lah, motivator, whatever itu, tapi nggak punya job dia. Ya udah, berarti dia sekedar hanya pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu, tapi dompetnya nggak ada uangnya tuh. Itu gimana tuh misalnya nasihatnya nah, untuk, anak-anak ya masih milenial gitu yang dia masih mencari bentuk dalam profesinya, tapi dia kejebak di 2 pilihan itu. Dia pengen sekarang kan banyak Mas yang ngomong, "Oh aku sociopreneur," gitu. "Oh aku sosial kan jadi sekarang jadi kayak, demam social impact kan sekarang. nah, Ngerasa nggak sih? Di mana-mana kalau aku ya, lihat tuh di akun Instagram siapa gitu ngomong, "Oh, social impact, brand for social impact." Aku kemarin lihat di Instagram, ini apa cetak kemasan doang kok social impact ya? Aku nggak tahu itu kenapa. Nah, jadi kayak ada demam seolah-olah social impact itu bukan murni social impact, tapi itu menjadi promo bagi mereka, tapi dia nggak bisa monetize dirinya sendiri, jadi dia kayak limbung gitu di profesinya itu. Nah, itu menurut pandangan Mas Harto gimana sih? Kalau ada dua dua pilihan yang memang terjadi di dalam, katakanlah brand aktivis lah untuk atau di luar sana namanya apapun itu, dia nggak bisa, satu sisi dia pengen sosial tapi nggak bisa komersil, tapi dia harus komersil tapi dia nggak bisa sosial. Itu gimana Mas Arlo? Kayak gitu. Yang iya, mana lebih pilih? sebenarnya isunya bukan di situ, Dik. Hmm, Isunya adalah di bisnis model. Di oke. bisnis model. Jadi begini, eee, kan kita nelpon, kita ngobrol ini pakai Zoom ya, Hmm, betul kan? ya, Zoom-nya bayar nggak? enggak. Nah, kira-kira si Zoom itu dapat duit dari mana? Nah, Nah, ya nggak kan? tahu tuh. Heeh, Ya kan? Karena dia ada bisnis modelnya. betul betul. Jadi, kalau aku punya klien, Ya atau kita punya klien, orang bayar kita ya 1.000 perak, 1.000 perak buat konsultan gitu. ya Bisa nggak? Ya bisa dong, kalau kalau bisnis modelnya jelas ya kan. Mungkin ya, ya bahkan Zoom ini aja gratis gitu, nggak ada uang betul. ya. Duitnya dari mana? Nah, disitulah yang aku pelajari dari sisi dunia entrepreneurship itu menarik sekali dalam konteks bahwa hari ini banyak sekali bisnis-bisnis model baru yang kita bisa bisa apa dalami ya. Ya Ini contoh nyata apa yang kami lakukan. ya Oke, kliennya UKM nggak punya duit, tapi kan ya yang bayar bukan UKM-nya, yang bayar kan banknya, yang bayar kan perusahaan yang punya kepentingan terhadap UKM tersebut, yang bayar kan ada klien yang lebih besar. Jadi betul kerjasamanya bukan lagi soal one on one, tapi one on three, one on four dan lain-lain. betul. Uh, Waktu kami pertama kali bikin brand adventure, kami nggak punya uang sama sekali. Lalu kami ingin tujuannya kan mengangkat brand-brand lokal di layar televisi ya. Dan kami Hmm, nggak punya uang. Jadi kami datang ke Bank BTN waktu itu, lalu kami bilang sama salah satu direksinya Pak Budi, Pak, saya ingin buat sebuah platform yang mengangkat cerita tentang brand-brand lokal. Biayanya sekian ratus juta, Bapak mau dukung kita atau enggak? Dan tentu saja beliau tidak langsung semata-mata dukung, tapi selalu ada track record di belakang kan. Ini orang siapa sih, Arto itu siapa sih, dia mau melakukan ya apa sih, dan nah, jadi dari situ sebenarnya salah satu contoh modeling bagaimana sebuah kerjasama komersial itu bisa dibangun tanpa harus selalu dibayar oleh orang yang membutuhkan, tapi bisa dibayar oleh gitu. Nah, ini betul yang betul. sebenarnya kita harus pelajari nih, Ya bahwa uh, makanya aku kemudian menghindar kata konsultan karena hari ini konsultan itu selalu kalau kalau kita nggak dibayar, kita nggak kerja. ya Padahal bisnis modelnya banyak sekali. Kayak kita ngobrol begini, nanti banyak yang nonton, tiba-tiba nanti di bawah bisa ada apa namanya channel ini dipersembahkan oleh bank ini, misalnya, ya kan? Nah, ini ya. semua ada bisnis model yang sebenarnya menarik untuk digarap. Ya tapi kenapa Ini Mas? yang Ini kan sebuah pemikiran yang memang nggak banyak ya orang bisa mendesain sebuah bisnis model
Yang ini kan nggak pernah orang pikir sebelumnya. Jadi kalau awalnya itu taunya, oh ya udah kalau aku itu trainer ya orang bayar aku, terus aku ke tempatnya, aku ngelatih, terus aku dibayar. Tapi semakin ke sini kan semakin daya beli untuk end user itu atau UKM itu kan turun. Nah kan banyak teman-teman yang muda itu nggak bisa berpikir 2, 3 langkah, 4 langkah kayak Mas Arto itu lebih, oh kalau aku di sini ada halangan, tapi targetku kayak di sana, aku harus ngapain? Manuver itu yang kadang-kadang nggak dimiliki oleh entrepreneur-entrepreneur muda. Itu apakah apa sih Mas kelemahannya terhadap entrepreneur muda Indonesia saat ini nek menurut cara pandang Mas Arto? Belum brand owner lah, entrepreneur dulu di Indonesia. Kelemahannya entrepreneur muda Indonesia itu adalah mereka kurang berteman dengan entrepreneur tua. Betul juga ya, bener juga ya. Ya, dia Bener tahu. bener. Iya 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 iya. Jadi jadi entrepreneur entrepreneur tua itu bukan entrepreneur yang sukses juga, di mereka juga punya banyak utang, Iya, tapi mereka punya pengalaman dan mereka bisa berbagi. iya. Sebenarnya utang itu kan bagian dari perjalanan seorang entrepreneur ya, pinjam Iya, uang sana sini, lalu muter, cash flow-nya diputar dan lain-lain. Jadi sebenarnya kita bisa belajar banyak dari orang-orang yang sudah malang melintang hanya dengan sesimpel kita bersahabat sama mereka, kita dapat masukan-masukan kan. iya. Kadang-kadang aku belajar dari orang yang lebih tua dariku tentang bagaimana dia dulu jatuh bangun gitu. Hmm. Lalu dari jatuh bangun itu aku ceritakan ke dirimu kan. Betul. Nah dari dirimu kan kemudian menceritakan lagi kepada yang lebih muda. Jadi Ya, sebenarnya salah satu kunci sukses dari seorang entrepreneur adalah bukan di skill, ya. tapi di berapa banyak sahabat yang dia punya Betul, di network ya. dalam. Relasi dia ya. Iya, iya, berapa banyak relasi. Dan orang-orang yang sukses di dalam bisnis itu sebenarnya bukan semata-mata orang yang duitnya paling banyak, tapi orang yang paling banyak relasi dan paling banyak sahabat ya, menurutku. Betul betul. Dan itu akan menjadi salah satu kriteria paling penting ketika kita ingin menjadi seorang entrepreneur, yaitu orang harus punya kemampuan untuk membuka diri, bersahabat dengan banyak orang. Ya, Bisa sih kalau kayak zaman dulu gitu ya, punya musuh, kemudian bisnis gedein sendiri gitu. Tapi iya kayak sih. tadi sore aku ngobrol sama Mas Handoko, era kompetisi itu sudah hilang, apalagi sekarang kita sudah ada di ranah pandemi seperti ini. Sekarang Betul. ini eranya harus berkolaborasi ya, karena Ya, kita bisa saling bergabung dengan dapur yang sama untuk dua brand yang berbeda gitu, untuk menghemat listrik dan menghemat sewa tempat. Jadi kita bisa gabung bareng, lalu kita ya, bisa bikin paketan, kolaborasi sama kopi dengan nasi goreng misalnya. iya. Lalu kita Jadi jual ke coworking market. space ya. Ya, salah satunya coworking space juga bagian dari kolaborasi. Zaman dulu nggak ada ya coworking space ya. Dulu kantornya gede-gede gitu ya. Iya. Iya kan? Iya. Kalau Sekarang orang kantornya harus punya uang dulu, harus beli ruko atau sewa ruko. iya. Bisa 60 juta, 70 juta, 120 juta setahun. Kalau di Jakarta berapa ruko sewa? Udah Iya. ratusan juta. Mending coworking Gitu. space lah murah ya. Mas, oke terakhir nih 5 menit terakhir. Eh, Ya, seberapa lokal sih Mas Arto? Kalau Mas Arto tuh. memang lokal, ada nggak sih kecintaan Mas Arto atau ngefans sama brand luar negeri dan punya koleksi itu? Selain motor besar, kalau motor besar kan udah pada tahu tuh. Nah, Ada nggak gitu? sebenarnya Heeh, aku sangat ini ya, sangat mencintai dunia brand. Jadi, iya, tapi nggak ada kayak apa ya, satu brand yang benar-benar sangat, mungkin karena itu tadi ya, sangat mencintai banyak brand, jadi nggak hmm, ada satu brand yang benar-benar sangat kuat banget. Mungkin secara persepsi mungkin ada, kalau sepatu ini gitu ya, kalau mobil itu, kalau motor X atau helm mereknya ini, tapi sebenarnya nggak ada yang spesifik sih. Tapi lebih melihat sekarang ini aku lebih sensitif kalau pakai brand, karena ya itu tadi, kita sudah jadi semacam kayak public uh, figure. ya kayak orang yang selama ini menyuarakan lokal brand tapi tiba-tiba pakai bajunya Armani gitu kan, kayak nggak cocok banget gitu. Terus makanya sekarang sebagaimanapun aku selalu mencari apa yang sifatnya lokal, dan Ya, kecuali memang kemudian lokal itu tidak memiliki kualitas yang baik ya, seperti handphone ini kan terpaksa harus hmm, pakai Samsung yang brand ya, lokal ya belum merasa tepat. Tapi kalau kayak baju kayak gini-gini, terus ya, kemudian
apa namanya, sendal, sepatu, helm, apa segala macam. Kalau ada yang lokal, aku selalu pakai lokal. Karena itu bagian dari walk the talk kita ya, sebagai Ya. seorang aktivis. Ya. Ya. Plus brand-brand lokal kita juga bagus-bagus loh, Di. Coba aja lihat. Iya, memang udah banyak banget. Kayak sepatu, fashion banyak banget kok. Iya. Dan itu harganya bisa berkali-kali lipat kalau produk itu dari luar kan. Tapi sebenarnya Mas Arto tuh berarti karakternya orang yang nggak setia ya? Nggak ada satu pilihan yang memang lo setia di situ ya? Memang sukanya Nggak banyak ada. itu terus milih ya? Ya hari Iya. ini gue A, hari ini gue B, C gitu ya? Ya, Iya, betul. ya. Ya. Betul. Memang Mas Arto bukan lelaki setia berarti ya? Itu siapa sebelahmu, Di? Hah? Sebelahmu siapa itu? Siapa Sebelahmu sih? siapa itu? Siapa? Sebelah kiri itu siapa? Nggak ada lah. Itu kok ngobrol di bawah kayu jati gitu sih, pohon jati. Mana sih? Itu belakangmu pohon jati bukan? Bukan lah, itu korden kali. Oh, kor. Batang kayu jati. Ngawur. Wong Sugi. Ya wes, itu mungkin itu ya Mas Arto. Thank you ya. Ya. Udah ngobrol di Ya. Brand Hunter. Semoga bisa Ini kita ngobrol menginspirasi. di posting nggak ini? Apa? Di, kita ngobrol ini di posting nggak ini? Ntar ternyata cuma Ya. jadi archive doang. Di YouTube lah, nanti di YouTube Brand Hunter lah. Main dong, kayak sekarang udah di Smart FM Mas Arto ya, di Smart FM Jakarta ya. Iya. Kemarin acaramu di blocking ya? Nggak boleh nongol gara-gara ada acaraku. Aku nggak tahu. Enggak. Itu kan nasional kan itu? Enggak. Nasional kan? Enggak kan, Jogja Jateng doang itu. Enggak, yang Smart FM-ku, yang episodeku. Ya di mana? Itu ditayangin di Jogja nggak yang Commitment to the Nation? Nggak tahu ya, aku belum tahu ya. Oh iya. Kalau nggak salah coba deh cek Smart FM Jogja deh. Harusnya dia di relay live. Oh, hari apa sih? Hari Kamis. Oh, hari Kamis. Aku Selasa. Iya, Kamis malam. Ya. Nanti ke Jogja jadi bintang tamu ya, Smart FM Jogja ya. Ya, sukses Mas Arto ya. Sehat-sehat. Thank you, terima kasih, Di. Ya. Sampai lagi, tetap sehat. Sukses sebagai seorang aktivis muda. Ya. Dan tetap bergerak dan berdampak buat Indonesia. Merdeka. Oke, merdeka. Thank you, Mas.